Salam Koin Bank. Selamat pagi Koin Bank. Hari ini gue akan menjelaskan. Mungkin banyak orang yang bingung gitu di era sekarang. Kenapa ya gue berjuang kerja keras, tapi gue gak kaya-kaya. Gue udah berusaha melakukan ini, melakukan itu. Gue udah lakuin apa yang udah orang tua gue lakuin, disiplin setiap hari, tapi gak kaya-kaya juga. Mungkin jawabannya gini. Kamu berjuang sesuatu yang salah di era yang salah. Semakin kita tidak relevan dengan era yang ada sekarang, era tuh ada banyak ya. Ada era agraria, ada era feodalisme, ada era industri, dan lain sebagainya. Cuman intinya kalau kita berjuang terus di era yang salah dengan cara yang salah, kita tidak akan pernah bisa kaya. Sekarang kita harus tahu dulu urutannya, karena dalam masa itu ada urutan-urutannya namanya era. Pertama kali sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, pertama kali kita diajarkan tentang bercocok tanam dan mengelola binatang. Jadi sejak awal kita itu kerjaannya cuma bercocok tanam dan mengelola binatang. Dulu pun persembahan-persembahan yang dilakukan adalah membakar binatang dan juga memberikan bercocok tanam, hasil cocok tanam. Jadi sebenarnya dari awal pertama kali bumi ini ada sampai akhirnya nanti ke era berikutnya itu kita melewati yang namanya era agraria. Era agraria ini terjadi adalah sebelum tahun 1600-an. Jadi semua nabi-nabi, umat-umat pilihan Tuhan semuanya bergerak kebanyakan di era agraria. Nah, mungkin ada beberapa yang di era lain, tapi kebanyakan itu di era agraria. Nah, sebelum 1600-an itu era agraria. Dan siapa orang yang paling sukses dan paling kaya di saat itu? Di saat itu, kekayaan adalah bukan menjadi sebuah fokus. Karena setiap orang hanya berpikir gimana caranya bertahan hidup dengan baik. Jadi mereka bercocok tanam, mereka punya peternakan, mereka punya ini. Mereka cuma fokusnya hanya bertahan hidup, gimana caranya nih kita bisa bertahan hidup dengan baik. Tidak ada yang punya pemikiran seperti kapitalis-kapitalis sekarang. Untuk bisa numpuk harta, untuk bisa kaya raya, itu belum ada sama sekali. Nah, kemudian cerita itu mulai berubah sejak berada di tahun 1600-an. Berikutnya kita akan masuk ke dalam era feodalisme. Nah, era feodalisme ini bermulai, nggak ada yang tahu tepatnya tahun berapa, tapi kira-kira di tahun 1600-an. Di 1600-an dan 1700-an, itu abad 17 dan abad 18, itu dimulai yang namanya feodalisme. Di feodalisme ini lapisan masyarakat itu mulai dibelah-belah. Ada kaum bangsawan, ada kaum aristokrat mungkin, ada rakyat, ada raja, kerajaan, kaum kerajaan. Jadi namanya orang yang supaya bisa jadi raja, dia harus dilahirkan sama raja. Nggak bisa dari rakyat terus bisa jadi raja gitu. Karena di feodalisme ini, darah itu, keturunan darah itu penting sekali. Sangat-sangat penting. Dan ini bahkan masih sampai sekarang beberapa yang menerapkan feodalisme itu masih ada. Contoh kerajaan Inggris. Ya, kerajaan Inggris, kerajaan Arab Saudi. Juga bahwa anak dari pemimpin raja itu nggak bisa digantikan dengan orang lain. Jadi begitu mau jadi raja berikutnya dia harus jadi anaknya raja. Sampai ada banyak hal dan politik yang terjadi supaya gimana caranya anaknya raja itu bisa dilahirkan tuh cowok gitu. Itu yang terjadi. Pada saat zaman Romawi pun begitu. Terus kerajaan itu, rakyat kerajaan itu harus dilahirkan orang-orangnya atau raja-raja berikutnya harus dilahirkan oleh raja juga. Jadi nggak bisa rakyat tuh jadi raja. Itu yang terjadi di era feodalisme. Di era feodalisme, orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang dilahirkan oleh raja dan juga orang-orang yang punya pasukan yang kuat. Sehingga pada saat mereka melihat di daerah situ nih tanahnya bagus nih. Karena orang-orang yang berusaha menjadi feodal, menjadi raja, mereka akan membeli tanahnya sehingga mereka menjadi tuan tanah. Orang yang tanahnya makin luas, makin menguasai banyak tempat akan menagih pajak orang-orang yang bercocok tanam ataupun
beternak di situ. Mereka akan mintain pajak ke mereka. Ini tanah gua nih, lu bercocok tanam di tanah gua gitu. Karena mereka mulai ada kepemilikan tanah gitu. Nah, di feodalisme orang yang paling banyak tanah itu yang paling kaya, dan orang-orang yang dilahirkan sama raja. Jadi oke-oke nih kita lahiran raja atau enggak, adalah yang paling kaya. Dan kemudian di era feodalisme juga orang yang paling kaya adalah orang yang punya pasukan yang kuat, sehingga mereka bisa menguasai daerah-daerah lainnya. Dia memperluas daerahnya dia, memperluas kerajaannya dia. Di era feodalisme orang-orang seperti itu yang bisa kaya. Lalu yang berikutnya, di tengah-tengah era feodalisme mulai ditemukan yang namanya mesin uap. Mesin uap pertama kali ditemukan oleh Thomas Newcomen di tahun 1712. Kemudian di tahun 1776, memang mesin uap ini tuh belum bisa digunakan secara produktif. Akhirnya di tahun 1776 ditemukan kembali, disempurnakan oleh seseorang bernama James Watt. Sampai akhirnya mesin-mesin uap ini sudah bisa dilakukan untuk produksi barang di pabrik. Nah, mulailah beralih ke era industri. Di era industri, orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang membangun pabrik. Terus yang kerja siapa? Yang kerja tadinya adalah rakyat-rakyat yang bekerja di pertanian, di peternakan. Karena mereka nggak terlatih, akhirnya dibikin satu pergerakan besar di tahun itu, yaitu dibuatlah sekolah. Jadi sekolah pertama kali itu dibuat pada saat era industri. Dan sekolah ini yang menentukan semakin tinggi gelarnya, maka semakin tinggi dia bisa mempunyai jabatan di pabrik. Misalnya mau jadi direktur pabrik gitu, berarti dia harus lulus kasarnya kayak universitas gitu. Terus kalau misalnya dia cuma lulusan SD, ya dia cuma bisa jadi staf biasa. Jadi orang yang kaya di zaman ini adalah orang-orang yang punya pabrik dan punya jabatan tinggi. Dan untuk mendapatkan jabatan tinggi harus sekolah yang tinggi. Nah, kebanyakan zaman-zamannya baby boomers, orang tua kita, itu mereka lahir di era industri. Makanya kita semua disuruh sekolah supaya jabatannya tinggi, gajinya tinggi. Karena itu bekas era industri. Dan setelah itu di tahun 1969 hal itu sudah berubah. Karena dari itu kalau kita lihat orang tua kita itu semuanya pada nyuruh sekolah yang tinggi supaya bisa kerja di perusahaan yang bagus. Karena sebelum orang-orang yang lahir sebelum tahun 1969 punya pemikiran seperti itu, karena mereka lahir di era industri. Orang-orang disuruh sekolah yang tinggi-tinggi, punya gelar tinggi, sehingga mereka bekerja di tempat yang bagus supaya bisa punya banyak duit dan lain sebagainya, bisa sukses. Memang di era industri orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang punya pabrik dan punya pendidikan tinggi. Tapi sejak tahun 1969 hal itu sudah mulai berubah karena ditemukan yang namanya internet. Internet ini awalnya tidak terlalu diperhatikan sama orang karena terlihat seperti tidak terlalu penting. Tapi akhirnya semakin maju, semakin ini mulai berubah era menjadi era informasi. Di era informasi, orang yang mendapatkan informasi lebih cepat. Misalnya contoh, yang lagi laku itu sepatu yang begini, atau yang lagi laku itu baju yang kayak gini nih, baju yang kayak gini laku gitu. Dia tahu lebih cepat dan akhirnya dia jualan barang itu lebih cepat dan dia akan sukses dan kaya. Misalnya dia bilang ada bisnis yang kayak gini nih, terus ada orang yang tahu nih informasinya, kemudian dia lakukan gitu, maka dia lebih cepat kaya. Jadi orang yang kaya di era informasi sejak tahun 1969 sampai 2005 adalah orang-orang yang mendapatkan informasi lebih cepat, adalah orang-orang yang kaya dan sukses. Nah, di tahun 2005-2006 ditemukan yang namanya YouTube. Dan di era YouTube ini, kita masuk ke dalam era data. Di era data, yang paling penting adalah orang-orang yang mempunyai data paling banyak. Dia bisa nge-save data paling banyak. Maka itu adalah orang-orang yang paling kaya. Di era ini, yang menjadi raja adalah YouTube, Facebook, kemudian muncul lagi Instagram, WhatsApp. Mereka punya data yang banyak banget. WhatsApp bisa nge-save dari percakapan orang-orang. YouTube ada YouTube channel. Kalau dia bisa nge-save data-data di situ, orang nonton, maka dia bisa dapat Google AdSense. Dia bisa dapat AdSense dari situ.
Kemudian di Instagram juga sama, semakin banyak data, semakin banyak followers, maka semakin orang itu kaya. Karena dia memegang data paling banyak. Dan pada saat orang yang megang data yang banyak, mereka buka bisnis apapun, mereka bisa lempar bisnis itu ke data yang mereka punya, database yang mereka punya. Perbankan juga salah satu orang yang memegang dan organisasi yang memegang paling banyak data. Namun, zaman sekarang, orang yang memegang banyak data masih bisa kaya. Nah, jadi kan di zaman ini, namanya degree itu udah gak penting di zaman era data ini. Degree itu udah gak penting. Banyak orang-orang yang kaya, kayak pemilik Alfamart, cuma lulusan SD. Kemudian pemilik-pemilik yang lain, banyak yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Karena di era ini, era industri itu sudah tidak berpengaruh banyak lagi. Orang-orang yang punya degree tinggi, ujung-ujungnya dia sekolah jadi dokter, dari dokter baru digajinya berapa? 1 juta sebulan. Dokter baru itu digaji sekitar 1 juta sebulan. Padahal ngambil degree-nya itu bisa keluar miliaran untuk menjadi seorang dokter. Jadi di era ini degree atau apa sih istilah degree itu? Ya kayak lulusan mana gitu ya. Itu bukan menjadi satu kunci, karena itu kan kunci di era industri waktu itu. Untuk jadi profesional, untuk jadi punya jabatan yang tinggi harus sekolah tinggi gitu. Kalau di era sekarang udah nggak terhitung lagi kayak gitu. Sekarang lebih terhitung adalah era data. Era data, orang yang megang banyak data, walaupun dia nggak sekolah, dia yang punya Indomaret dan lain sebagainya, dia punya Facebook, walaupun dia keluaran dari, kan itu dia kan alumnus kan, alumni nggak lulus dari Harvard kan, si Mark Zuckerberg. Kemudian yang punya Google dan lain sebagainya, walaupun mereka nggak lulus kuliah ataupun drop out sekolah, drop out SMA, drop out kuliah, mereka tetap bisa kaya raya. Karena di data adalah orang yang megang paling banyak data yang kaya raya. Tapi keadaan ini sudah mulai berubah di tahun 2016. Sejak September 2016, semua ini sudah berubah karena ditemukan sama Zhang Yiming ada aplikasi yang bernama TikTok. TikTok itu merubah era, merubah zaman. Dengan adanya TikTok, maka semua orang-orang sukses dan orang-orang kaya di zaman yang lama dan tetap menjalankan cara yang lama untuk bisa sukses dan kaya. Contohnya, siapa yang tahu John Kay? John Kay adalah salah satu orang yang mempunyai wadah premanisme. Di tahun ini, baru di Agustus 2021 kemarin, dia dijatuhi hukuman 15 tahun bersama dengan anggota-anggota anak buahnya karena melakukan penyerangan ke Green Lake. Nah, Green Lake City, bahkan sampai ada yang meninggal di insiden itu. Berapa yang meninggal saya belum baca. Cuma intinya, kalau kita tetap menggunakan cara lama di era yang baru, kita akan bisa gak bakal berhasil, kita bakal gagal. Kita akan terhentak oleh sistem yang ada pada saat itu di era yang baru. Nah, di era ini yang paling baru adalah era traffic. Di era traffic, bahkan orang yang gak punya followers, gak punya data, bahkan gak punya subscriber, itu bisa kaya raya. Di era traffic ini gak peduli orangnya itu punya kualitas atau enggak, ataupun yang di sharingkan adalah sesuatu yang berguna atau enggak buat dia, contoh atau buat masyarakat. Contoh misalnya orang yang bilang kamu nanya, itu siapa namanya? Ada orang yang kamu nanya, aku lupa tuh namanya siapa. Terus ada orang yang kemarin yang setiap wawancara nangis, siapa? Fajar Sad Boy. Nah, Fajar Sad Boy itu sebenarnya kan nggak punya kualitas konten yang bagus ya, tapi dia bisa kaya raya. Dia bisa dipanggil ke sini, podcast di sana sini. Saya yakin di podcastnya pun dikasih duit kalau menurut saya ya. Saya so tahu sih. Tapi intinya orang-orang seperti itu, sampai kemarin saya lihat ada film yang orang yang kamu nanya itu masuk ke iklan, bukan film, masuk ke iklan. Kemudian dia di podcast di mana-mana. Bahkan sampai bingung kadang-kadang podcast ini nanya apaan ke orang ini gitu. Karena banyak orang-orang yang bahkan nggak punya kualitas atau nggak ada isinya, itu bisa kaya raya di era traffic. Jadi orang yang kaya di era ini itu nggak mementingkan kualitas atau degree kamu, tingkatan pendidikan kamu itu nggak penting di era ini.
Yang paling penting adalah apakah kamu bisa mempertahankan trafficnya orang-orang. Kalau traffic rame, udah kaya raya. Sesimpel itu. Ada yang tahu aplikasi OnlyFans? Aplikasi OnlyFans pun itu bisa bikin konten apapun. Bahkan kemarin yang di penjara salah satu orang yang di OnlyFans, wanita itu namanya siapa? Saya lupa, yang akhirnya sempat terkait sama Marcel juga. Marcel sempat dilaporkan juga ke polisi, cuman akhirnya aman. Cuman wanita itu pun juga dia punya konten, walaupun konten dewasa, tapi dia bisa jaga traffic, walaupun kontennya itu nggak berkualitas, tetap bisa dapat duit. Dan ternyata banyak orang yang kaya dari OnlyFans, walaupun konten-kontennya konten-konten konten-konten sampah gitu ya. Jadi di era ini yang bisa mempertahankan traffic adalah orang yang kaya. Kita nggak perlu punya data, kita bahkan bisa kaya raya tanpa perlu punya produk, guys. Kita nggak perlu punya produk selama bisa jagain trafficnya. Itu yang terjadi di era traffic ini. Dan di era traffic ini sangat berbahayanya adalah apa? Karena tidak ada verifikasi kualitas konten. Jadi kayak misalnya yang nyiramin ibunya mandi lumpur atau mandi air itu tuh, yang dikasih gift dapat gift itu gara-gara mandi itu kan kasihan ibunya, kedinginan, udah tua banget gitu. Tapi disuruh anaknya buat mandi. Tapi dia ngomong katanya setiap dia nge-live bisa dapat duit sampai 9 juta. Jadi kayak konten sampah gitu aja bisa terkenal banget, bisa banyak duit. Nggak penting kontennya apa. Jadi kita tuh sekarang bertaruh, mana konten yang mau kita support, konten yang mengedukasi seperti ini atau konten sampah. Karena kalau kita terus mensupport konten sampah, masyarakat dunia akan hancur. Gak usah jauh-jauh, masyarakat Indonesia bakal hancur. Generasi kita tuh bakal hilang, bakal hancur. Indonesia tuh di ujung tebing ya, di ujung jurang nih. Kalau sampai kita mengapresiasi orang yang punya konten-konten sampah, dikasih duit, dikasih tontonan, makin hancur bangsa kita. Mendingan yang kita support adalah konten-konten berkualitas. Dan itu akan seperti ayam sama telur ya. Kalau misalnya yang disupport konten-konten kualitas, yang disuguhin konten-konten berkualitas, otomatis kualitas negeri ini akan meningkat dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya konten-konten sampah, konten-konten yang hancur malah disupport, diundang sama artis-artis, diundang sama selebgram, akhirnya konten-konten yang hancur ini akan ngancurin bangsa lah. Simpel aja. Di dalam era traffic, pilihannya di tangan kita. Siapa yang kita kasih makan? Serigala yang mana? Serigala yang baik, yang bagus, atau serigala yang jahat, yang hancur? Semakin kita kasih makan serigala itu akan bertumbuh. Dan kalau kita kasih makan serigala yang jahat, serigala yang hancur, tinggal tunggu waktu, Indonesia pasti hancur. Tapi kalau kita kasih makan serigala yang baik, konten-konten yang baik, Indonesia akan maju dan lebih baik. Sampai situ dari saya. Dan kalau misalnya mau ngelihat terus konten ini, konten-konten yang baik ini, silakan subscribe, terus diklik loncengnya, sehingga nanti di notifikasi kalau ada konten-konten terbaru dari kita. Terima kasih. Jangan lupa di like, di share ke semua orang agar konten ini bermanfaat buat semua orang di Indonesia. Sekian dari saya Mr. Finance, salam Coinbank.